Ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi. Hadis mungqati dipegangi. Hadis muttarib dipegangi. Bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah, dan kasihan umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon diamalni sebegitu rupa, ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW. Kita tidak usah lah ya terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Biasa-biasa saja, gak usah terlalu fokus, gak usah. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari dulu ya sudah seperti itu, loncat sana, loncat sini, ikut golongan sana, ikut golongan sini. Beliau dulu pernah mendukung HTI, pernah membela Syiah, kemudian pernah punya masalah dengan Habaib di Malang, pernah menghina Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah. Bahkan beliau dipecat kan dari Nahdlatul Ulama kan. Maka saya katakan ya, saya setuju mujaddid fi ifsadiddin, mujaddid pembaharu dalam merusak agama. Kiai Imaduddin rajanya di 2023 sampai 2024. Nah, sebetulnya ada intimidasi dari FPI, mantan FPI. Nah, kita sudah siap semuanya. Mereka mau menjual, kita beli. Untuk itu memang pihak-pihak ada yang sempat menolak. Di rapat dikumpulkan di sini ada Kapolres, Kapolsek juga ada. Dan kami sebagai panitia memang tidak ada niatan untuk membatalkan acara ini, karena acara ini memang sudah diniatkan, sudah dirapatkan secara matang-matang 1 tahun sebelum acara ini. Kita sebagai warga Nahdien, bahkan kita sebagai pengurus PWI LSI Madiun Raya merasa terpanggil ikut peran aktif hadir di sini dalam rangka ikut menjaga keselamatan dari beliau panjenenganipun Romo Yai Marzuki Mustamar yang kemarin diinformasikan di medsos, bahkan akan direvisi, akan diturunkan oleh mungkin yang mengatasnamakan FPI dari Madura dan sekitarnya. Jumat kemarin banyak ya intimidasi dari front persaudaraan Islam yang mulai malam Jumat itu datang ke kecamatan. Sebenarnya saudara teman-teman dari Ansor, dari PWI juga sudah ke sini, namun ketika di sini panitia itu dipanggil oleh Bapak Camat, ternyata di sana dari pihak yang akan menggagalkan acara ini sudah ada di sana, sehingga kita tidak tahu ternyata di sana ada kesepakatan. Adanya informasi berupa surat yang datang dari salah satu ormas yang beredar di media sosial dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Huda Tenggumung Wetan, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, yang menolak kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai penceramah di kegiatan peringatan Maulid Nabi tersebut, memaksa para laskar PWI LS Madiun Raya bergerak untuk melakukan pengamanan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menaiki bus, puluhan laskar dari Bumi Mataraman ini merasa geram atas adanya penolakan terhadap Kiai Marzuki Mustamar yang tidak diperbolehkan untuk mengisi ceramah di peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Huda, Tenggumung, Surabaya oleh salah satu ormas. RT sepatnya kami tidak bertujuan acara pada malam hari ini. Kami pribadi sebagai penata acara pada malam hari ini kurang lebihnya. Sampai di lokasi, para laskar PWI LS Madiun Raya langsung bergerak masuk ke lokasi acara peringatan Maulid Nabi tersebut.
tampak dalam pengamanan peringatan tidak hanya dari Polres, Polsek, dan Koramil, namun pengamanan juga berasal dari Banser, Ansor, dan seluruh warga ikut mengamankan, memadati sepanjang jalan masuk ke lokasi acara kegiatan. Bahkan tidak hanya PWI LS Madiun Raya yang hadir dalam pengamanan, namun PWI LS Kabupaten Lamongan dan Surabaya juga tampak mengamankan jalannya acara tersebut. Menurut Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Masjid Al-Huda Tenggumung, Surabaya, meski adanya pernyataan sikap dari salah satu kelompok ormas yang menolak kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar, namun pihaknya akan tetap melaksanakan acara kegiatan tersebut. Pasalnya, persiapan kegiatan peringatan Maulid Nabi telah direncanakan 1 tahun sebelumnya. Pihaknya tidak gentar. Semua panitia dan pengurus masjid tetap akan melaksanakan acara kegiatan Maulid Nabi ini, meski ada penolakan yang dilakukan oleh salah satu ormas atas kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai penceramah. Sementara untuk pengamanan acara, Polsek, Polres Tanjung Perak, Koramil, dan seluruh warga lingkungan setempat tumpah ruah di sepanjang jalan dan lokasi masjid. Sementara adanya dukungan pengamanan dari PWI LS Madiun Raya, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan pengamanan jalannya kegiatan. Kecamatan bersama Pak Camat, mereka menyatakan itu bukan penolakan, akan tetapi mereka menyatakan hanya menolakkan secara sikap saja. Untuk ceramah mereka mendukung, untuk acara mereka mendukung, dan kami sebagai panitia memang tidak ada niatan untuk membatalkan acara ini, karena acara ini memang sudah diniatkan, sudah dirapatkan secara matang-matang 1 tahun sebelum acara ini. Ya, untuk keamanan kami antaranya ya Kapolsek, Kapolres, Tanjung Perak ada juga, dan kami dibantu Banser, Ansor juga ada. Semuanya, warga juga, RT/RW setempat. Kalau masalah itu, kita sebenarnya tidak gentar sama sekali. Kalau paniknya sih ada, tapi nggak banyak. Masalah itu, ya kita semua panitia dan pengurus masjid sepakat tidak ada kata batal untuk acara ini. Ya, terus terang kami merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya, atas bentuk partisipasi kehadirannya teman-teman semua dari Madiun ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sementara, menurut salah satu Dewan Kasepuhan PWI LS Madiun Raya yang datang ke acara Maulid Nabi tersebut adalah merupakan sebuah bentuk tanggung jawab atas keselamatan para Kiai Nahdlatul Ulama atau Kiai Nusantara. Maka dari itu, Laskar PWI LS Madiun Raya wajib bergerak dalam pengamanan dan keselamatan bagi para Kiai dan Ulama Nusantara tersebut. Pertama, kita sebagai warga Nahdlatul, bahkan kita sebagai pengurus PWI LS Madiun Raya merasa terpanggil ikut peran aktif hadir di sini dalam rangka ikut menjaga keselamatan dari beliau panjenenganipun Romo Yai Marzuki Mustamar yang kemarin diinformasikan di medsos bahkan akan direvisi, akan diturunkan oleh bukit-bukit yang mengatasnamakan FPI dari Madura dan sekitarnya. Alhamdulillah kita ikut peran di sini, aktif sini. Pengamanan beliaunya sangat luar biasa, baik dari PWI Surabaya dan dari Madiun Raya, dari Lamongan dan wilayah Gresik itu sendiri, termasuk dari Magarusa, dari Banser dan dari Banom-Banom di mana tutup rumah, sangat luar biasa. Alhamdulillah pengajian bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan yang apa. Untuk itu kita harapkan ke depan PWI Madiun Raya dan semuanya bertanggung jawab atas keselamatan para kiai-kiai, para ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai Nusantara. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya untuk keselamatan bangsa dan negara dan bangsa. Itu mas kira-kira. Adanya isu Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak diperbolehkan untuk ceramah pada acara Maulid Nabi Muhammad di Masjid Al-Huda Tenggumung, menurut Kiai Haji Muhammad Bisri yang datang dari Dewan Kasepuhan PWI LSI Lamongan akan membela Kiai dan mengamankan Kiai dari segala ancaman atau intimidasi dari orang atau kelompok tertentu, maka pihaknya akan berkorban meski harus bertaruh nyawa. Ya, sebetulnya ada intimidasi dari KPI, makanya KPI kita sudah siap semuanya. Mereka mau menjual, kita beli, kita sudah siap semuanya. Bahkan kita siap mati untuk itu, karena ini perjuangan. Pelaksanaan acara gimana? Aman dan gimana? Ya lancar semua, dan kebetulan saya akan
tidak ada apa-apa. Sampai-sampai kita ambil juga diam aja, nggak ada tindakan. FPI sebenarnya bukan diundang, kan? Para pasukan mereka kita undang, yang ada kamu aja. Ini kan ada itikat kurang bagus. Kita sudah baik, tapi kalau mereka menjual kita beli lagi. Ketua Harian PWI LS Madiun Raya pun angkat bicara terkait adanya isu penolakan bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak diperkenankan untuk mengisi ceramah di acara Maulid Nabi di Masjid Al-Huda, Tenggumung, Surabaya. Pihaknya sebagai Ketua Harian PWI LS Madiun Raya akan terus melakukan gerakan bersama Laskar PWI LS untuk mengamankan jika ada pihak-pihak yang akan mengganggu segala bentuk kegiatan yang dapat mengancam para ulama atau Kiai Nahdlatul Ulama. Ya, alhamdulillah, saudara-saudara kita datang di sini berpartisipasi sebagai anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia untuk melakukan pengamanan, partisipasi pengamanan, karena adanya dari sebelah itu mau mengisruk di acara ini, sehingga kita partisipasi untuk bersama-sama bila ada hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa ikut mengamankan di acara ini. Sejak Jumat kemarin banyak intimidasi dari front persaudaraan Islam yang mulai malam Jumat itu datang ke kecamatan. Sebenarnya saudara teman-teman dari Ansor, dari WWI juga sudah sini, namun ketika di sini panitia itu dipanggil oleh Bapak Camat. Ternyata di sana dari pihak yang akan menggagalkan acara ini sudah ada di sana, sehingga kita tidak tahu. Ternyata di sana ada kesepakatan untuk ya Marzuki boleh mengisi di sini, namun tidak boleh membahas tentang asap, sehingga kita kecolongan. Insya Allah ada 30 lebih ya yang datang ke sini dari Madiun Raya. Alhamdulillah sampai selesai acara kondusif dan tidak terjadi kejadian gesekan sedikit pun. Alhamdulillah sukses. Perjuangan Wali Songo Indonesia, alhamdulillah Madiun Raya khususnya, bila di daerah-daerah lain jika nanti ada panggilan untuk membantu, maka harapan saya dan semua, insya Allah ya kita berpartisipasi untuk bersama-sama mengamankan acara-acara yang akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. PWI LS Madiun Raya akan terus melakukan koordinasi dengan PWI LS wilayah Jawa Timur untuk merapatkan barisan, baik dengan para kiai, santri, dan seluruh elemen masyarakat, guna memperkokoh kebinekaan sehingga negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 tetap terjaga baik dari ancaman maupun rongrongan dari pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Dari Surabaya, Tim Liputan Garda TV. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahmakumullah, masih dalam rangkaian peringatan bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita. Syahadatain, syahadatu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah,
Dua macam syahadat itu sekaligus mengandung makna dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Rasul menyebut al-ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo dunia sampai akhirat. Tuba lil ghuraba, beruntung sekali para ghuraba. Sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa al-ghuraba yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nas min sunnati. Al-ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih lanjut Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Kitaballah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan, klaim kosong. Nabi bersabda, man ahabbani falyastanna bi sunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku, dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, maka dipastikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, memegangi sunnah sangat penting, mengamalkan sunnah sangat penting, meyakini kebenaran sunnah sangat penting, menjaga sunnah untuk ditambah tidak ditambah-tambah, menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, tentu sangat penting. Karena kalau kita menambah-nambah itu menjadi bid'ah, kalau mengurang-urangi itu khianat, kalau merubah-rubah itu khurafat, dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah, dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana menjaga sunnah supaya tetap utuh, ditambah tidak, dikurangi tidak, dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada golongan yang hanya mencintai ahlul bait,
yang hanya percaya kepada Ahlul Bait, yang hanya menerima hadis riwayat Ahlul Bait. Golongan seperti ini, kalaupun di Sahih Bukhari ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, kalau di Sahih Muslim ada ratusan bahkan ribuan hadis sahih, namun hadis itu riwayat dari sanad sahabat, maka mereka pun menolaknya. Dan kalau mereka menolak hadis riwayat sahabat, menurut mereka hadis hanya dari jalur Ahlul Bait. Berapa ribu sunnah Rasul yang mereka tolak. Sikap seperti ini tidak menjaga keutuhan sunnah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Sunnah apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Sikap seperti di atas tersebut menyalahi Al-Quran yang memerintahkan supaya ambil seluruh sunnah. Tirulah para sahabat, mendapat perintah apapun tidak pernah banggel, tidak pernah menolak, senantiasa dijawab sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang hanya percaya kepada sahabat. Mereka membenci Ahlul Bait, mereka menolak Ahlul Bait, mereka menolak hadis sahih sekalipun kalau itu riwayat Ahlul Bait. Lagi-lagi golongan seperti ini juga tidak menjaga keutuhan sunnah dengan menolak riwayat-riwayat Ahlul Bait. Berapa persen sunnah Rasulullah SAW yang hilang? Ada juga golongan yang punya prinsip, kalau enggak masuk akal enggak kami terima. Akhirnya hadis Bukhari, Muslim yang bercerita tentang Mi'raj Rasulullah SAW mereka tolak dengan alasan enggak masuk akal. Hadis bahwasanya dari sela-sela jari Rasulullah SAW menyumber air itu ada di Bukhari Muslim, mereka juga menolaknya, alasan enggak masuk akal. Bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di timur, ada di Sahih Bukhari Muslim, mereka juga menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Hindari kelompok-kelompok seperti ini, selamatkan keluarga kita dari kelompok seperti ini, karena akan membawa kita atau keluarga kita mengingkari sunnah ataupun mengingkari sebagian dari sunnah. Padahal amanat dari Al-Quran, fakhudhu, ambil semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi, hadis munqati dipegangi, hadis muttarib dipegangi, bahkan hadis hampir maudhu mereka pegangi dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah, dan kasihan umat terlanjur percaya pada mereka, kadung dilakon diamalni sebegitu rupa, ternyata bukan ajaran Rasulullah SAW, ternyata bukan perintah Rasulullah SAW. Sementara yang dijanjikan ada pahala, sunnah menurut syarak adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah SAW. Sahih Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, enggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Jamaah, hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat
akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat yang didasarkan pada riwayat yang maudhu atau riwayat yang sangat lemah. Ada beberapa contoh. Jumat terakhir di bulan Ramadan ba'da Isya, orang pada sholat 12 rakaat dengan dinamakan sholat raghaib, katanya bisa menggantikan barangkali ada sholat fardu yang ditinggalkan. Itu hadisnya maudhu, palsu. Ada juga orang yang sholat di malam nisfu Sa'ban, hadisnya amat sangat lemah, sholat sunat. Ada juga yang sholat di hari Jum'ah minggu pertama bulan Rajab dengan maksud menebus dosa setahun, hadisnya juga amat sangat lemah. Masih banyak ustadz-ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah, kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahimakumullah menyampaikan apapun, hati-hati. Mari kita jaga sunnah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih, kasihan umat. Di samping itu kaum muslimin rahimakumullah, supaya memaknainya tetap benar, nggak menyimpang, serahkan bagaimana memaknai Quran sunnah kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka lah yang mewarisi ilmu dari gurunya, dan mereka lah yang ngaji langsung dengan kitab Bukhari Muslim asli. Bukan hanya itu, mereka juga membekali diri, melengkapi diri dengan ilmu alat. Mereka alim nahwu, mereka alim sorof, mereka alim balaghah, mereka alim mantik, mereka alim usul fikih, mereka mengerti mustalah hadis, mereka mengerti ulumil Quran, mereka mengerti gharaibul alfaz dan yang lain-lain. Yang mana ilmu-ilmu itu sangat penting untuk memastikan kebenaran pemaknaan Quran, pemahamannya, istimbatnya, ataupun penafsirannya. Yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat, mohon jangan berani-berani menyentuh, berani menafsirkan Quran. Mungkin lafadznya masih asli, lafadz hadisnya masih asli, tapi ketika orang yang nggak melengkapi diri dengan ilmu alat dan nggak berguru, lalu menafsiri, lafadznya asli namun maknanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dan itu juga khurafat. Dan bagi orang awam, kita yang awam ini kaum muslimin, hati-hati memilih guru, hati-hati memondokkan anak, hati-hati memilih lembaga untuk anak-anak kita. Sekiranya terindikasi non ahlus sunnah wal jamaah, atau ngaku-ngaku ahlus sunnah tapi tidak benar-benar alim, mohon dihindari, supaya anak-anak kita tidak mendapatkan riwayat yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang salah, tidak mendapatkan ajaran yang ditambah-tambah. Penutup, Nabi berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para generasi penerusku. Sahabat bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapa generasi penerusmu hai Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yarwuna ahadisi, yaitu mereka-mereka yang menyebarkan, menyampaikan sunnah-sunnahku. Semoga sekelumit khutbah ini membuat kita semakin komitmen memegang Al-Quran dan sunnah, dan itulah kunci keselamatan kita, juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu, jangan sampai mereka masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali
سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, la nabiyya wa la rasula min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ahlikil kufra wal kafarata wal musyrikin. Allahumma dfa' anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf was syada'id wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Innaka la tukhliful mi'ad waj'al baladatana Indonesia hadhihi وسائر بلاد المسلمين بلدة طيبة آمنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بنا أو بديننا وبلادنا إندونيسيا وبلاد المسلمين خصوصا بلاد إخواننا في فلسطين su'an wa dhulman wa fitnatan wa halakan wa dararan minal kuffar wal munafiqin wal israiliyin wal yahudiyin was sahyuniyin faj'al da'irata dhalika kullih taduru alaihim wa tusibuhum bihaqqi qawlika wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa idza batastum jabbarin. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ihzimil israiliyin wansuril falistiniyin alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Demikian video tentang pesan guru, dan semoga menambah wawasan kita tentang agama dan keislaman. Terima kasih sudah menonton. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.